Kini mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Dengan penuh sukacita dan hati yang dipenuhi kegembiraan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan sabda Allah. Kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika sebentar kami akan membaca Alkitab, merenungkannya, melalui bimbingan-Mu kami senantiasa boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu ini mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, haungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir saja hancur. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Datanglah nakoda menemuinya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memperhatikan kita, sehingga kita tidak binasa." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Iya, selamat pagi Ibu Bapak semuanya, anak-anak. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Ada yang baik, ada yang luar biasa. Anak-anak gimana kabarnya? Baik. Senang Ibu Bapak Saudara-saudara kita bisa berkumpul kembali untuk beribadah, dan di dalamnya tentu saja kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan sabda Allah. Bisa saja begitu ya, dalam satu pekan ini kita lewati dengan berbagai macam pergumulan, kita lewati dengan berbagai macam kesulitan, bahkan mungkin ada yang gagal dalam pekan ini. Kiranya peribadahan kita kemudian memulihkan batin kita, memberikan kita kekuatan untuk bisa melangkah di pekan berikutnya. Ibu Bapak Saudara dan anak-anak yang terkasih,
Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yunus, dan ini mungkin menjadi sebuah kitab yang sudah sangat kita kenal, bahkan mungkin sejak masih PA begitu ya, cerita tentang Yunus. Oleh karena itu mari kemudian kita mencoba merenungkan ayat 1 sampai 6 ini, kemudian kita membacanya bahkan diajak dalam terang masa kini gitu ya, karena ibadah kita justru mengajak kita bertema teknologi gitu. Bagaimana bersahabat dengan teknologi yang ada di masa kini, tapi bacaannya dari Yunus gitu. Tentu saja konteks Yunus teknologinya berbeda dengan kita saat ini gitu ya. Yunus diperkirakan itu masih tahun sebelum Masehi begitu, mungkin tahun 8 sebelum Masehi. Nah, sementara kita sekarang sudah di tahun 2025. Apakah ada teknologi yang berkembang pada masa itu? Tentu ada gitu ya. Kita bisa baca dari ayat 1 sampai ayat 6 aja. Oh, ternyata di zaman Yunus sudah ada alat transportasi yang namanya kapal gitu ya. Anak-anak tahu nggak alat transportasi itu apa aja ya? Ada kapal, ada apa lagi? Oh, ada mobil, iya, ada apa lagi? Hah? Ada motor. Nah, jadi ada alat. Kalau mobil dan motor itu dia ada di darat. Nah, kalau kapal dia ada kalau di udara apa? Pesawat ya. Jadi itu bentuk-bentuk alat transportasi yang tentu saja kita semua kenal. Bahkan dari masih anak-anak sudah tahu jenis-jenis alat transportasi, peruntukannya di mana. Dan pada masa Yunus ketika kita membayangkan, oh ternyata sudah ada alat transportasi laut begitu ya, yang menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain, dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Berarti kita bisa asumsikan bahwa pada zaman itu teknologi sudah ada, sudah berkembang, tapi pastinya berbeda dengan teknologi yang ada di zaman sekarang. Dalam perkembangan dunia, dalam perkembangan teknologi yang ada, lalu bagaimana proses perkembangan dunia ini kita imani dalam terang Kristus. Kita yang adalah orang-orang Kristen ini, pengikut Yesus Kristus ini, bagaimana kita mengimani semua teknologi yang ada, penggunaannya begitu ya di dalam kehidupan kita. Abad 20, 21 ya, yang pasti mungkin pasca revolusi industri begitu ya, pasti teknologi itu berkembang sangat pesat Ibu Bapak, Saudara-saudara. Teknologi komunikasi saja begitu ya. Kayaknya masih mungkin masih sekitar tahun 2000, kalau kita pegang HP ya, Ibu Bapak yang pernah menikmati masa-masa HP jadul begitu ya, itu mungkin jaringannya masih, atau bahkan sebelum HP Ibu Bapak mungkin yang masih pakai teknologi pager ya zaman dulu ya, ada ya. Itu tahun berapa itu kalau Ibu Bapak masih pegang pager ya, berarti kelihatan lah sudah umur-umur kita begitu ya. Kalau anak-anak mungkin enggak tahu apalah itu pager itu kan. Jadi itu perkembangannya sampai kemudian jaringannya begitu juga. Saya ingat ketika saya berada di wilayah Pospolkes GPIB tahun 2007 sampai 2013, jaringannya masih 2G. Sampai saya keluar juga kayaknya masih 2G gitu ya. Adalah mulai 3G di ibu kota kabupaten. Tapi sekarang wah, kita semua sudah di era 5G. Revolusi industrinya juga begitu, era industrinya juga begitu. Mulai dari era industri 1.0 gitu ya, 1.0 sampai sekarang mungkin 4.0. Nanti akan berkembang lagi yang dimulai di Jepang 5.0 begitu ya. Di mana kita semua kemudian, apalagi anak-anak di zaman sekarang akrab dengan yang namanya artificial intelligence gitu ya, AI. Bahkan nggak cuma anak-anak begitu, yang sekolah juga gitu kan. Kalau dulu sekolah baca buku, kalau sekarang sekolah aduh ngapain baca buku gitu kan. Mungkin mikirnya begitu. Tinggal searching saja, maka AI semua itu perangkat-perangkatnya akan memberikan kita kemudahan. Dan itulah perkembangan teknologi. Dan itu pasti akan selalu terjadi dari masa ke masa. Sejak masanya Yunus sampai nanti masa depan, pasti akan selalu ada perkembangannya. Nah, kemudian yang tidak berubah itu kan iman Kristennya begitu ya.
pengikut Yesus Kristusnya ini kan imannya tetap sama. Teknologinya bisa saja maju, tapi kan iman kita, iman percaya kita tetap. Yunus kemudian memberikan kita sebuah pergolakan manusiawi. Kenapa saya katakan itu pergolakan manusiawi begitu ya? Karena kadangkala manusia suka bersikap seperti Yunus. Allah suruh A, kita lakukan B. Iman percaya kepada Yesus Kristus, perintahnya taruhlah misalnya 10 perintah Allah gitu ya. Taruhlah 10 perintah Allah. Yang kita lakukan 11, 12, 13, 14, 15 sampai 100 begitu ya. 10-nya hilang semua, sudah lupa gitu. Karena sudah banyak, sudah kebanyakan 11 sampai 100 ya. Kita punya kecenderungan seperti Yunus, dan Yunus ini kemudian memperlihatkan aspek manusiawi. Bagaimana ketika Allah kasih tahu A, dia bikin yang B, ya, bukan lagi bikin yang A aksen gitu, yang B memang jauh beda. Iman percayanya kepada Yesus Kristus, punya sosok Yesus Kristus yang menjadi teladan, itu dari dulu sampai selama-lamanya. Tapi itu yang terkadang kemudian kita abaikan, bahkan memudar. Apalagi kemudian ketika alasannya adalah perkembangan teknologi. Yunus memanfaatkan perkembangan teknologi pada saat itu untuk melarikan diri. Nah, apakah kita juga jangan-jangan saat ini sama? Kita punya teknologi yang ada di zaman kita, tapi kita pakai juga untuk melarikan diri. Melarikan diri dari panggilan Tuhan. Melarikan diri misalnya, melarikan diri dari aspek persekutuan. Gereja kan punya aspek persekutuan ya, selain kemudian ada aspek pelayanan dan kesaksian. Melarikan diri dari aspek-aspek persekutuan. Enggak usah kita ketemu sama orang-orang di gereja. Enggak usah lah ibadah yang tatap muka. Toh sekarang sudah modern, kita bisa ibadah di mana saja. Bahkan bisa ibadah juga sambil baring-baring di kamar. Jadi kemudian dengan alasan teknologi kita jadi malah memudarkan makna persekutuan. Kita malah memudarkan iman persekutuan kita. Nah itu kan berarti yang harus hati-hati begitu ya Ibu Bapak Saudara-saudara. Apalagi kemudian ada anak-anak, senang bisa beribadah sama anak-anak pada pagi hari ini gitu ya. Mencoba untuk mempertahankan tradisi keimanan kita, bahwa di dalamnya kita bertumbuh dalam sebuah persekutuan yang berjumpa. Bukan persekutuan yang berada di dunia maya, karena teknologi memungkinkan hal itu. Belum lagi kemudian ketika ada yang namanya teknologi komunikasi ya, yang media sosial dan segala sesuatunya. Terkadang kemudian teknologi masa kini membuat orang tidak lagi peka terhadap sekelilingnya. Apalagi misalnya yang memang bergaul akrab dengan gadgetnya. Ketika dia sudah lihat gadgetnya, dia cuma fokus saja sama gadgetnya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan sekelilingnya. Mungkin kira-kira seperti itu. Yunus pada saat itu, ketika badai sedang melanda, Yunus juga hampir-hampir kehilangan kepekaannya untuk melihat sekelilingnya. Kita lihat di ayatnya yang ke-6. Pada saat ayat yang ke-5 katakan, sementara itu Yunus telah tidur di bagian kapal paling bawah. Dia berbaring di situ. Dia malah tidur begitu ya. Maaf. Dia malah tidur. Sampai pada akhirnya di ayat yang ke-6 datanglah nakoda menemuinya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah." Dari pernyataan ini begitu Ibu Bapak Saudara-saudara, kita diingatkan kembali. Terkadang di masa kini dengan berbagai macam banyaknya media sosial,
hari-hari kehidupan kita bisa saja terhisap oleh media sosial ini. Ini kayaknya lebih muda nih. Kalau yang lebih muda gini biasanya punya medsos nggak? Punya lah ya pastinya. Punya medsos, akun WA ya. Kalau WA pasti ada lah. Ada yang punya IG? Punya juga. Ada yang punya X? Ada ya, ada yang punya X. Ada yang punya TikTok? Punya juga. Atau ibu bapaknya ada yang punya TikTok? Kalau sehari kita bisa scrolling TikTok berapa jam? 24. Nggak tidur dong kalau scrolling TikTok 24 jam. Atau scrolling IG gitu ya. Kita bisa saja hari-hari itu kemudian terhisap gitu ya dengan media sosial kita. Dan ketika kita terhisap dengan media sosial kita, bisa saja, tentunya tidak semua. Bisa saja justru kemudian kita malah kehilangan kepekaan kita terhadap sekeliling kita. Mungkin ada anak-anak yang kemudian hari-harinya dia berada di di layarnya atau di gadgetnya sampai dia sudah nggak kenal temennya misalnya gitu ya. Dia sudah nggak tahu bagaimana caranya bergaul dengan orang. Nggak tahu bagaimana caranya komunikasi, berjumpa dengan orang, karena memang hari-hari dia hanya ngobrolnya itu di gadgetnya aja gitu. Dia nggak menjumpai orangnya, tapi ngobrolnya di gadgetnya. Teknologi bisa saja kemudian menghilangkan kepekaan itu, gitu ya. Nah, itu kemudian yang juga mesti kita ingat, karena yang namanya kekristenan, kita itu lahir dari sebuah kepekaan akan Allah dan kepekaan pada seluruh ciptaan Tuhan Allah. Ketika kita terhisap hanya di satu hal, misalnya kayak gadget kita, yang ditakutkan adalah kepekaan kita kepada Allah itu kemudian juga memudar. Apalagi mau bilang kepekaan terhadap lingkungan dan kepekaan terhadap manusia yang lain. Bisa jadi nanti bodoh amat gitu. Masa bodoh Yang penting aku lagi asik nih sekarang dengan apa yang aku lakukan ini. Kisah Yunus itu kemudian mengingatkan kita kembali gitu ya. Bahwa sejak dulu kala bahkan sampai ke depan nanti teknologi pasti ada, tapi jangan sampai kemudian teknologi itu menghisap waktu kita sedemikian banyaknya sehingga kemudian kita sudah tidak punya lagi kepekaan waktu untuk dekat dengan Tuhan, kepekaan waktu untuk dekat dan berelasi dengan sesama, dengan sebaya. Ibu bapak saudara-saudara, dalam setiap hal kita tahu bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Sejak dulu bahkan sampai selama-lamanya. Ketika Yunus naik kapal itu, dia tidak pernah bisa memperkirakan bahwa akan turun badai. Jangankan Yunus, nahkodanya juga mungkin gak pernah membayangkan. Di zaman sekarang pun juga pasti begitu. Teknologi yang berkembang, mungkin dia bisa membaca awan melalui radar yang ada di kapalnya. Itu pun kalau kapalnya canggih begitu ya. Tapi bagaimana kemudian tiba-tiba awan itu berbalik arah malah menuju ke kapalnya, juga tidak pernah ada yang tahu. Teknologi yang paling maju sekalipun dia bisa memprediksi kapan akan terjadinya bencana gitu ya. Dengan berbagai macam isu bencana megatrust yang terjadi di Indonesia misalnya ya, karena kita berada di garis khatulistiwa, kita berada di ring of fire, jadi mulai didengungkan adanya isu tentang megatrust, beberapa bencana yang akan menimpa gitu ya wilayah-wilayah khatulistiwa yang dilewati berbagai macam lempeng ini. Tetapi itu kemudian tidak pernah bisa memastikan gitu ya, kapan dia akan terjadi. Meskipun bisa diprediksikan untuk meminimalisir jumlah korban. Ibu bapak saudara-saudara, tapi tetap
Yang punya kuasa adalah Tuhan Allah. Yunus tidak pernah membayangkan bahwa kapal itu akan berhadapan dengan badai. Nahkoda juga tidak pernah membayangkan. Sehingga dari peristiwa Yunus ini kita ada merenungkan beberapa hal begitu ya. Bagaimana kemudian perkembangan yang ada itu jangan kita pakai untuk justru melarikan diri dari persekutuan bersama dengan Tuhan. Itu tadi yang pertama. Sampai dan seterusnya teknologi pasti memang akan berkembang. Tapi pakailah itu justru untuk mengeratkan persekutuan kita. Pakailah itu untuk justru menyatukan umat Kristen kita. Ya. Jangan kemudian media sosial kita justru kita pakai untuk menjauh dari Tuhan, atau bahkan kita pakai untuk menyakiti sesama melalui media sosial, atau bahkan membantu menyebarkan berita-berita yang justru malah memecah belah. Jangan untuk itu teknologi kita pakai. Ingatlah, pakailah teknologi itu memang justru untuk mempererat persekutuan kita. Jangan juga saling baku ndak suka tapi lewat status begitu ya. Saling benci tapi disampaikannya pakai media sosial begitu ya. Itu malah kita memperkeruh suasana. Apakah itu wujud persekutuan keimanan kita kepada Tuhan? Jadi janganlah melarikan diri dari panggilan Tuhan Allah lalu kita pakai alasan teknologi. Tapi pakailah teknologi justru untuk mengeratkan persekutuan kita, menjawab panggilan pelayanan kita. Oh, ada ternyata gerakan kemanusiaan ini. Oh, ada ternyata bantuan untuk Pospelkes ini. Oh, ada ternyata kita mengunjungi tempat ini gitu ya. Pakailah teknologi itu justru untuk kita bisa memanusiakan dunia ini. Yang kedua tadi begitu ya, jangan sampai kemudian kita terhisap dengan teknologi itu sehingga kemudian memudarkan kepekaan iman kita. Kita sudah tidak punya lagi waktu untuk Tuhan, apalagi waktu untuk sesama. Ya, tetaplah peka terhadap suara Tuhan, suara Allah dan juga lingkungan kita. Dari yang ketiga, dari dulu sampai sekarang Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Manusia dengan perkembangannya mungkin bisa memprediksi berbagai macam hal, memperkirakan apa yang akan terjadi. Tetapi kapan tiba masa dan waktunya, itu semua adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, karena kuasa itu ada di tangan Tuhan, tetaplah menjaga relasi yang baik dengan Tuhan. Kita memanfaatkan apa yang memang Tuhan beri untuk dunia ini melalui perkembangan yang ada, sungguh-sungguh untuk memberitakan nama Tuhan. Bukan sekedar memperdebatkan pengajaran Kristen, ya, tetapi memang mau melakukan tindakan yang penuh keimanan kepada Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, kita senantiasa hidup untuk melayani Tuhan di tengah maraknya perkembangan teknologi yang ada. Jangan lupa terus melayani Tuhan dalam setiap masa. Amin.